keparahan periodontitis pada tikus Ratus novericus. Untuk tujuan penelitiannya, adapun tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum. Rumusan masalahnya dulu. Oh, maaf. Ya. Baik, rumusan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah secara umum. Apakah terdapat pengaruh lama induksi lipopolisakarida dari bakteri Porphyromonas gingivalis terhadap keparahan periodontitis? Yang kedua, rumusan masalah khusus. Apakah terdapat pengaruh lama induksi lipopolisakarida dari bakteri Porphyromonas gingivalis terhadap jarak antara cemento enamel junction dan puncak tulang alveolar pada jaringan periodontal tikus yang diinduksi periodontitis selama 7, 14, dan 21 hari? Untuk tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum, mengetahui pengaruh lama induksi lipopolisakarida dari bakteri Porphyromonas gingivalis terhadap keparahan periodontitis. Yang kedua tujuan khususnya, mengetahui pengaruh lama induksi lipopolisakarida dari bakteri Porphyromonas gingivalis terhadap jarak antara cemento enamel junction dan puncak tulang alveolar pada jaringan periodontal tikus yang diinduksi periodontitis selama 7, 14, dan 21 hari. Untuk manfaat penelitiannya sini sebagai acuan penelitian selanjutnya terkait dengan induksi periodontitis pada hewan coba menggunakan lipopolisakarida dari bakteri Porphyromonas gingivalis. Untuk manfaat praktisnya, menambah wawasan keilmuan bagi peneliti yang masih pertama kali melakukan penelitian dan sebagai rekomendasi bagi pembuatan hewan coba model periodontitis yang dengan melihat aspek tingkat keparahan penyakitnya. Selanjutnya, izin share yang integrasi Islam. Baik, selanjutnya integrasi Islam. Integrasi Islam sini membahas tentang faktor lokal yang dapat memperparah periodontitis, yaitu akumulasi dari plak dan kalkulus yang berada di rongga mulut, adanya retensi makanan, dan adanya karies di bagian proksimal gigi. Hal tersebut membuktikan bahwa menjaga kebersihan gigi dan mulut sangat penting untuk dilakukan. Adapun anjuran untuk menjaga kesehatan sebagai telah disampaikan semenjak abad 14 yang silam oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara anjuran yang beliau ajarkan adalah menggosok gigi atau lebih dikenal di Arab dengan bersiwak. Sebagaimana yang di hadis, Haddatsana Hisham ibnu Ammar, Haddatsana Muhammad ibnu Shu'aib, Haddatsana Utsman ibnu Abil Atikah, an Ali ibni Yazid, an Qasim, anil Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasawwaku fa innas siwaka mataharatul lil fami mardatul li rabbi ma ja'ani jibrilu illa awswani bisiwaki hatta laqad khashitu an yufrada alayya wa ala ummati walaula anni akhafu an asyqa ala ummati la faradtuhu lahum wa inni la astaku hatta laqad khashitu an uhfiya maqadima fami. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Atikah dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bersiwak, sesungguhnya siwak dapat membersihkan mulut dan menjadikan Rob ridho. Tidaklah Jibril datang kepadaku kecuali menasihatiku untuk bersiwak, hingga aku takut jika hal itu diwajibkan atasku dan umatku. Sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh akan kuwajibkan mereka untuk bersiwak. Dan aku telah bersiwak hingga aku khawatir gigi depanku terkikis. Hadis surat Ibnu Majah 245. Salah satu penyebab periodontitis selain plak pada gigi itu adalah bakteri Porphyromonas gingivalis. Periodontitis itu merupakan penyakit periodontal yang menyebabkan kondisi inflamasi yang mempengaruhi struktur pendukung gigi yang disebabkan oleh bakteri rongga mulut yang memiliki lipopolisakarida atau LPS sebagai faktor virulensi yang berperan mengaktifkan respon inflamasi dan mengganggu remodeling tulang alveolar. Lipopolisakarida itu berasal dari bakteri yang sangat kecil dan tak kasat mata yang diciptakan salah satu tujuannya untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Penjelasan dari di atas menurut tafsir Quraisy Shihab, Allah itu memberikan perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan segala hakikat dengan bermacam makhluk hidup dan benda, baik yang kecil maupun yang besar. Orang-orang yang tidak beriman menganggap remeh perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil. Allah menjelaskan bahwa dia tidak merasa segan seperti yang dirasakan manusia, maka dia pun tidak segan-segan untuk menggambarkan bagi hamba-hambanya segala sesuatu yang dikehendakinya, meskipun dengan hal yang sangat kecil. Allah dapat menjadikan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu sebagai perumpamaan. Orang-orang yang beriman mengetahui maksud perumpamaan itu dan mengetahui pula bahwa hal itu adalah kebenaran dari Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir menerimanya sebagai sikap ingkar dengan mengatakan, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini? Perumpamaan ini menjadi sebab kesesatan orang-orang yang tidak mencari dan menginginkan kebenaran, dan sebaliknya, merupakan sebab datangnya petunjuk bagi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran dan pengetahuan. Maka tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang membangkang dan keluar dari jalannya. Baik, selanjutnya izin share screen untuk kesimpulan dari penelitian. Baik, di kesimpulan di sini, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh induksi LPS, lipopolisakarida porphyromanase nivalis, terhadap jarak antara CEG, cemento enamel junction, dan puncak tulang alveolar pada tikus Ratus norvegicus. Semakin lama induksi LPS PBG nivalis, maka semakin meningkat jarak antara CEG dan puncak tulang alveolarnya. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan penggunaan LPS PBG nivalis sebagai induksi periodontitis dengan metode yang lain dan melihat pengaruhnya terhadap tingkat keparahan periodontitis. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh induksi LPS PBG nivalis terhadap tingkat keparahan periodontitis melalui metode pengukuran keparahan yang berbeda. Nah, mungkin sekian dokter yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, berikutnya langsung Resido ya. Nanti biar bareng-bareng ya untuk pertanyaannya. Silakan Resido. Baik dokter, mohon untuk ditunggu sebentar. Mohon maaf sebelumnya apakah ini sudah terlihat nggih? Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam yang terhormat pada Dr. Dobi selaku penguji integrasi Islam saya, kemudian Muhammad Ikram Arifin sebagai teman yang saya sayangi. Selamat hadir dalam seminar proposal saya. Jadi untuk judul seminar proposal saya kali ini adalah pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% daun dan Ini seminar proposal apa hasil? Oh, langsung hasil gitu dokter? Iya, hasil.
Enggak, ini kan residu ini seminar proposal apa seminar skripsinya? Oh, seminar skripsinya, mohon maaf dokter, belum Iya, berarti dikasih nanti tahu. diganti ya, jam proposal. Masa kamu mau balik lagi ke proposal? Oke, Ya, mohon maaf dokter. oke, ya. Baik, judul dari penelitian saya itu adalah pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% dari daun dana gendis atau Crinachanthus nutan terhadap kadar malondialdehid jantung tikus model diabetes mellitus. Ini langsung ke rumusan masalah nih dokter. Rumusan masalah itu. Baik, jadi untuk rumusan masalah yang saya ambil, apakah pemberian ekstrak etanol daun dana gendis atau Crinachanthus nutan ini dapat menurunkan stres oksidatif dari jantung pada tikus model diabetes mellitus? Lalu untuk rumusan masalah khususnya, apakah pemberian ekstrak etanol daun Crinachanthus nutan dapat menurunkan kadar malondialdehid jantung tikus model diabetes mellitus? Kemudian untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum mengetahui potensi ekstrak etanol daun Crinachanthus nutan dalam menurunkan stres oksidatif jantung tikus model diabetes mellitus. Lalu tujuan khususnya mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun Crinachanthus nutan dalam menurunkan kadar malondialdehid jantung tikus model diabetes mellitus. Untuk manfaat penelitian yang saya ambil, untuk manfaat akademisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai potensi dari ekstrak etanol daun Crinachanthus nutan dalam terapi diabetes mellitus. Lalu untuk manfaat aplikatifnya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai dasar dari pengembangan obat herbal yang bersumber dari Crinachanthus nutan untuk pengobatan dari diabetes mellitus. Mohon maaf dokter, ini langsung ke kesimpulan dan saran nih. Yang integrasinya, Oh, integrasinya. integrasinya dulu, terus baru kesimpulan. Baik dokter. Jadi untuk integrasinya yang saya ambil adalah dari sumber hadis Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan di bumi betapa kami banyak tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan dari tumbuhan yang baik. Dari sini diambil dari surat Asy-Syu'ara ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kemahabesarannya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam jenis tanaman yang amat beragam yang diimbangi dengan keberagaman dari manfaat yang baik-baik. Dengan begitu hendaknya manusia mau untuk mencermati dan merenungkan serta memperhatikannya. Lalu selain dari surat Asy-Syu'ara juga ada dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada beberapa jenis tanaman seperti jahe atau zanjabil kalau di dalam Al-Quran seperti yang disabdakan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Insan ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fambatsnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatsna alaihi syajaratum min yang artinya kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit dan kami tumbuhkan untuk itu sebatang pohon dari jenis labu. Kemudian hadis lain ini juga sama bahwa pada hadis Quran ini disebutkan ada kata lafat yakni suatu pohon dari jenis labu yang dikisahkan dari kisah Nabi Yunus bahwasanya Nabi Yunus pada waktu dalam keadaan sakit setelah ditelan dari ikan diperlihatkan oleh Allah untuk memulihkan kondisi tubuhnya dengan memakan tumbuhan dari jenis labu seperti pada surat tadi yakni bunyinya wa ambatsnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatsna alaihi syajaratum miyatin. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya
dari penelitian saya diambil kesimpulan berupa berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian ekstrak etanol daun klinakanthus nutan dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan dari kadar MDA jantung pada tikus diabetes mellitus dengan P sama dengan 0,004. Pemberian klinakanthus nutan sebesar 100, 200, dan 400 mg per kilogram berat badan dapat memberikan penurunan kadar MDA jantung pada tikus model diabetes mellitus secara berturut-turut sebesar 17%, 21%, dan juga 32%. Sarannya, perlu penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ekstrak klinakanthus nutan terhadap marker stres oksidatif lain seperti ISOP, HNE, OXLDL, dan lain-lain, serta perlu penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ekstrak etanol daun klinakanthus nutan terhadap gold standard biomarker dari kerusakan jantung akibat kardiomiopati diabetikum seperti adanya O-linked N-asetil glukosamin. Sekian dokter kalau dari saya. Terima kasih. Ini sama dengan si Firdaus ya? Iya dokter, saya sama Iya. dengan dokter Santi. Iya. Kalau si Ikrom tadi, Dokter Risma. Ini dokter, Ya. dengan dokter Risma. Oke. Makanya tadi kok tampaknya lebih condong ke apa namanya, ke gigi dan mulut ya, kalau punya Ikram. Iya dokter. Ya, oke. Terima kasih atas presentasinya ya si Resido dan Ikram. Sekali lagi selamat ya atas hasil yang sudah didapat ya. Oke, saya hari ini bertugas ya. Saya majukan, mohon maaf karena hari Jumat itu pendek banget ya waktunya. Kemudian siangnya juga harus menguji si Ibrahim ya, cuttingnya, biar nggak terlalu apa namanya mepet nanti waktunya ya. Oke, saya mohon maaf dimajukan karena mengingat waktu yang apa namanya padat ya. Oke, mungkin yang pertama saya tanya ke Ikrom ya. Tadi mengambil apa namanya penelitiannya dokter bareng dengan dokter Risma ya. Oke, tadi ada apa namanya dasar mengambil tadi apa hadis yang kedua apa surat apa hadisnya? Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 26. 26. Kenapa alasannya mengambil itu? Ya, terima kasih dokter izin menjawab. Ya. Untuk surah Al-Baqarah ayat 26 itu menjelaskan tentang penciptaan. Allah itu menciptakan perumpamaan makhluk yang sangat kecil gitu, nyamuk dan lebih kecil dari itu. Jadi saya mengambil ayat itu karena penciptaan bakteri yang saya gunakan di penelitian ini yaitu bakteri, bagian kecil dari bakteri yaitu LPS-nya dari bakteri Porphyromonas hivalis gitu. Jadi dihubungkan dengan ayat tadi itu penciptaan perumpamaan makhluk yang kecil, dan itu sebagai tanda kuasa Allah dan juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu dokter. Oke. Kemudian ini ada anunya ya, ada penilaiannya ya. Oke, menjelaskan tadi dalil sudah, kemudian membuktikan kesesuaian dalil ya dengan penelitiannya. Kemudian kira-kira hasil yang sudah didapat nih penelitian ini ya, menurut Ikram kira-kira bagaimana penerapannya untuk arahnya kan pasti ke apa hasil penelitian, hasil pengabdian masyarakat, penelitian itu harapannya adalah untuk kemaslahatan umat ya. Kira-kira sejauh mana yang Ikrom bisa bayangkan ya visinya nanti ke depan kalau ini hasil penelitian ini diarahkan ke masalah umat, kira-kira sejauh mana?
Baik Gimana? dokter, terima Ya, kasih pertanyaannya izin jawab. Untuk kemaslahatan umat, jadi saya itu menginginkan kalau skripsi saya ini hasilnya itu dapat dibaca gitu atau bisa diterapkan lebih ke sisi untuk kebersihannya karena penelitian saya ini memberikan hasil kalau injeksi atau induksi dari bakteri tadi, LPS tadi, itu semakin lama diberikan atau semakin lama bertahan di gigi atau jaringan periodontal dari gigi kita begitu, itu akan semakin parah, semakin lama semakin parah gitu. Semakin kronis maka plaknya semakin baik itu padahal berasal dari makanan yang kita makan dan juga kurangnya kebersihan gigi. Jadi semakin lama jika tidak disadari atau tidak dipedulikan gitu, maka itu akan menjadi pengeroposan yang akan kronis gitu ya karena menghasilkan pengompongan atau pelepasan pada gigi. Jadi harapannya dapat mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih aware atau peduli tentang kebersihan gigi, terutama ya pembersihan gigi dan mulut gitu dokter. oke. Ya, harapannya tadi dengan ada informasi ini ya bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa jika eh, seperti keseharian tidak menjaga kebersihan mulut ya akan menjadi apa namanya bisa diprediksi akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ya, oke, nggak apa-apa itu termasuk siar ya. Kadang-kadang masyarakat itu ya karena tidak peduli itu karena mungkin ketidaktahuannya ya. Entah itu cara membersihkannya atau eh, perilakunya atau apa pengetahuannya. Saya kira kalau orang itu pengetahuannya bagus, perilakunya akan mengikuti. Ya, oke. Kalau residu bagaimana? Hasil penelitian ini bagaimana? Kira-kira bisa enggak ini bisa ya? Langsung tanya jawab ya? Bisa kan? Oh, iya, bisa Ya, dokter. gimana? Baik, Residu. Hasil penelitiannya bagaimana? baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya untuk menjawab. Jadi yang saya harapkan Agak itu, kecil suaranya? oh nggih. Bagaimana dokter? Ya, ya, ya ini udah cukup. Baik, izin untuk menjawab dokter. Jadi dari penelitian saya itu, saya mengharapkan bahwa nantinya ke depannya itu hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar pengembangan dari pengobatan herbal yang ada di lokal di area Malang dan khususnya itu di seluruh Indonesia. Karena seperti itu yang tertulis dalam manfaat aplikatif di dalam skripsi saya dan juga saya mengharapkan alasan saya mengambil itu karena eksploitasi tanaman herbal yang ada di seluruh Indonesia itu menurut saya perlu untuk dilakukan. Karena seperti yang diketahui sampai saat ini eh, konsumsi jamu-jamuan di Indonesia itu sudah banyak dokter dan dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti halnya dari Riskesdas tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sekitar 35 penderita diabetes di Indonesia itu cenderung untuk menggunakan pengobatan herbal sebagai terapi utamanya. Yang mana hal ini menjadi concern dari penelitian saya dan saya harapkan nanti penelitian saya ini berguna untuk pengembangan dari jamu-jamuan yang saya maksudkan ini, dokter. Oke, ya. Tapi kira-kira masih lama ya. Kan harus melalui beberapa tahapannya sampai ke fitofarmaka ya untuk menjadikan ini sebagai bahan obat ya. Artinya nanti endingnya adalah nanti label obatnya ada cap gambar daun ya, jamu ya. Itu tapi masih masih panjang ya prosesnya. Bahkan nggak sebentar ya, bisa puluhan tahun ya. Oke, nggak apa-apa itu untuk menambah eh, apa ya pembandaraan ilmu ya. Nanti mungkin peneliti bisa bersambung lagi dengan dasar yang sudah dihasilkan oleh Resido. Oke.
Oke, saya kira itu sudah cukup di situ ya. Sekarang saya mau bertanya tentang eh, keseharian ya, keseharian. Kalau tadi bacaannya saya dengar sudah ya apa namanya cukup nah untuk apa namanya untuk laki-laki biasanya. Kalau perempuan mesti eh, apa namanya bacanya pasti bagus-bagus ya kalau perempuan itu. Laki-laki ya cukup lah ya. Oke, saya tidak terlalu apa namanya, bertanya tentang ilmu tajwid ya. Mungkin di Mahat dulu sudah pernah sering diajarkannya. Nah, saya lebih ke aplikatifnya ya. Di sini ada mahasiswa mampu ya, dinilai mampu menghafal, membaca bacaan sholat dan doa sehari-hari ya dengan benar. Nah, saya ingin menguji ya, kesehariannya. Oke, saya mulai lagi dari Ikrom ya. Kalau surat kayaknya udah sudah banyak yang hafal ya. Saya mungkin minta ini aja apa namanya sholatnya, bacaan sholat ya. Eh, pasti hafal ya. Doa duduk di antara dua sujud. Ikrom, bisa dibacakan Ikrom? Baik, terima kasih dokter. Ya, Izin menjawab. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. ada berapa kata di sana? Robbi Rabbil firli warhamni wajiburni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 dokter. Ya, baru sekarang yang menghitung ya. Iya dokter. Ya, Belum pernah kadang kepikiran. hitung itu nggak kepikiran gitu. Iya dokter. Oke, 8 ya. Eh, kira-kira tahu nggak artinya Ikrom? Coba diulang, mulai urutan pertama. Baik, izin jawab dokter. Ya, Untuk Robbil firli itu ya Rob Tuhan ampunilah aku. Robbil firli warhamni itu sayangilah aku. Robi Jibur Firly apa? Robbil firli ampunilah aku. Ya, Tuhanku Robi ampunilah aku. Firly istighfar, Robi Firly, Robi Perlana, ya, ampuni. Terus Ampuni. apa lagi? Robbil firli warhamni sayangilah aku. Ya, Wajiburni 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 lindungi ada aib-aibnya gitu dokter. Mungkin lindungi aib hamba gitu. aib itu nggak bisa dilindungi, bisanya cuma ditutup. Ditutup. Oh ya, ditutupi. Iya, Tutupi aib-aib hamba. Terus apa lagi? Warfa'ani dan warfa'ani dan angkatlah derajatku. Benar. Warfa'ani dan angkatlah derajatku. Benar, insya Allah dokter. Ya, apa lagi berikutnya? Warfa'ani wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini din wahdini dan wahdini dan din dan petunjuk, berilah dan tunjukilah, berilah petunjuk gitu dokter. Benar. Wahdini dan berikutnya ya, skip dulu itu. Ini wahdini wa'afini wa'fu anni.
wa'afini wa'fu anni. Wa'afini dan wa'afini dan wa'afini wa'fu anni. Bugarkan, bugarkanlah aku. Ingat baru sekarang kan ingat ya. Ya, Wa'afini. padahal dibaca dong setiap hari ya, setiap kali sholat dibaca ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak, makanya pernah si Ustadz Adi Hidayat itu bilang begini, coba selama seumur hidup ini coba diingat-ingat yang benar-benar sholat tuh cuma berapa persen aja gitu. Ya sisanya cuma ritual. Artinya apa yang kita kerja tuh kadang-kadang yang dibaca juga nggak paham apa yang dibaca ya. Oke. Yang pertama coba kalimat kata pertama adalah apa? Robbil firli. Iya, artinya apa? Mohon ampun. Oke. Mohon ampun. Coba dilihat di rangkaian mulai wudu sampai sholat itu. Coba diingat. Ada yang mirip. Ya. Sekarang doa setelah wudu. Setelah wudu. Ingat. Ayo. Oke, saya tambahkan dulu awalnya. Biasanya sholawat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma inni. Aduh. Allahumma. Ayo. Gak sah ini wudunya ini. Saya buka awalnya sudah. Coba diingat-ingat dulu. Allahumma nyatawabin. Ayo. Allahumma ja'alni minat. Terus minat taubin. Artinya apa? Apa artinya? Allahumma ya Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Pernah dengar sholat awabin atau pernah dengar ada sholat awabin? Itu biasanya dikerjakan setelah sholat maghrib. Itu sholat sholat ampunan, mohon ampunan. Coba nanti dilihat lagi ya, awabin. Ya, coba. Sekarang bagaimana korelasinya dengan di sejarah yang telah terjadi ya? Rasulullah sebelum masih kecil ya, masih ingat kan ceritanya? Lagi main-main ditemui oleh 2 orang, kemudian diapain? Ditaruh di atas batu, kemudian diapain? Ditaruh di atas batu, dibelah dadanya, terus diapain? Dibelah dadanya. Masih ingat nggak ceritanya Rasulullah waktu kecil? Kemudian dibersihkan apanya? Oh, dibersihkan gitu. Hatinya. Itu loh ya. Coba lihat tadi. Habis wudhu ya, sudah dibersih tangannya, meminta menjadi orang yang diampuni. Ya, duduk antara 2 sujud juga awalnya apa? Minta ampun. Minta ampun artinya apa? Kita sebelum melakukan ya, untuk menghadap Allah semua harus suci, harus bersih. Ya, itu sangat terkait ya. Ya, sama dengan belajar ya. Kalau orang belajar niatnya aku nanti kalau jadi dokter biar jadi kaya raya, enggak. Ya. Makanya orang belajar itu ada diawali dengan doa dulu untuk membersihkan. Jadi, sholat juga begitu, sucikan dulu. Sholat wudhu adalah mencucikan anggota tubuh, tapi hatinya lewat doanya. Ya.
sama. Jadi menghadap Allah itu harus yang bersih, ya. Makanya wali-wali dulu tuh apa ya kerjaannya sebelum diangkat jadi wali? Kebanyakan apa? Puasa, suci hatinya, membersihkan hatinya. Baru nur itu bisa masuk. Ya. Nah, padahal doa yang paling bagus yaitu doa-doa doa di antara dua sujud. Ya, itu doanya. Yang paling bagus itu doa. Itu semua dapat. Ya. Oke, ya. Oke, sekarang gantian Resido ya. Masih diingat-ingat ya, Ikram ya. Coba dilihat ya nanti. Baik dokter, terima kasih. Oke, Resido. Resido saya pengen tolong saya dibacakan surat ya, yang sering kamu baca waktu sholat. Resido, silakan. Mau baca apa? Baik dokter, izin saya. Kurang keras suaranya, didekatkan gitu. Baik dokter, apakah sudah terdengar? Ya. Oke, jadi untuk sholat itu izin untuk jawab dokter. Saya sering membaca surat An-Nas. Anas. Oke dokter. Oke, kenapa sering memilih surat Anas? Izin menjawab dokter. Jadi menurut saya surat An-Nas itu menceritakan tentang seperti judulnya dokter. Jadi bagaimana manusia itu dijelaskan di dalam surat tersebut. Gimana? Apa yang kamu ketahui tentang surat An-Nas ini? Kenapa kok sering membaca? Biasanya kalau orang sering baca di sering diucapkan itu ada punya apa? Feel tersendiri gitu. Ya. Beda dengan karena kepepet loh ya, karena cepat-cepatan ya. Nanti Al-Kausar keluarnya ya. Anas, oke. Okay. Baik dokter. Ya. Izin saya dokter untuk menjawab. Menurut saya yang dalam surat An-Nas itu yang menjadi khas dan juga berkesan bagi saya itu pada kalimatnya yang terakhir dokter. Yakni yang Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Ya. Yang mana Apa artinya itu? artinya itu dari golongan lindungilah kami para manusia ini dari golongan jin dan manusia. Dan saya menangkapnya jin dan manusia yang di sini itu dari jin dan manusia yang dalam golongan yang jelek dokter. Maksudnya dari Maksudnya gimana? gitu dokter. Jadi izin untuk menjawab dokter. Ya, jin berbentuk manusia gitu ya. Gitu dokter. Jadi izin untuk menjawab bahwa di dunia ini kan ada yang dikatakan baik dan juga ada yang dikatakan jahat atau jelek. Baik dan juga buruknya itu ditentukan dari apakah manusia dan jin itu sebenarnya bertakwa atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bertakwa atau tidak dalam hal ini adalah misal kalau bertakwanya itu dalam Allah itu menerangkan bahwa kerjakanlah apa yang aku perintahkan padamu dan jauhilah apa yang aku larang kepadamu. Dan itu merupakan definisi buruk dan juga jahatnya. Jadi orang yang jahat itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan orang yang baik itu adalah orang yang lebih suka dan cenderung untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dalam surat yang ayat yang terakhir itu disebutkan bahwa lindungilah dari golongan jin dan juga manusia, yakni dari golongan jin dan manusia yang senantiasa tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan suka melakukan larangan Allah, sehingga
nantinya itu sikap yang seperti itu tidak baik dan juga bisa seperti mencemari gitu dokter, tinta yang ada dalam susu gitu dokter. Oke, maksudnya itu adalah manusia yang sosoknya saja manusia, tapi sebenarnya dia adalah istilah apa ya, duplikatnya jin ya. Dia orang yang apa namanya, mengajak ke keburukan ya. Jadi manusia, sebenarnya manusia itu pada dasarnya baik karena itu, karena ada godaan akhirnya menjadi golongannya jin. Oke, berikutnya menghafal surat pendek mampu menunjukkan kepribadian dan akhlak sebagai mahasiswa muslim. Sekira sudah sering tampak ya. Oke, saya langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Konsep dan tenaga kesehatan ulul albab. Nah, ini menarik. Oke, kembali ke Ikrom ya. Ikrom masih ingat pilar ulul albabnya Win? Ayo. Ada berapa pilar? Mungkin tidak urut dokter. Ada keagungan akhlak. Ada 4 pilar. Waduh, ada 4. Ya, yang pertama apa? Nggak boleh terbalik-balik, itu ada aturannya. Yang pertama apa? Yang pertama itu dari ada pertama itu spiritual, kedalaman spiritual. Oke, ya. Kedalaman spiritual. Benar tak itu nomor 1? Ya benar dokter, insyaallah. Yang kedua? Keagungan akhlak. Tadi kedalaman spiritual. Spiritual pertama. Ya, keagungan akhlak. Kemudian ketiga? Ilmu, yaitu keluasan ilmu. Terus keempat? Profesional, kematangan profesional. Profesional. Itu benar nggak urutannya? Mohon maaf dokter, tentang 4 pilar nih gitu. Ya. Menurut saya benar dokter, seperti ini apa? Yang pertama apa? Jadi yang pertama itu adalah kedalaman spiritual, lalu keagungan akhlak, keagungan akhlak, ilmu yang luas, serta kedalaman profesional profesional yang matang dokter. Masa gitu? Iya dokter. Jadi kedalaman spiritual, keagungan akhlak, ya, keluasan ilmu dan kematangan profesional. Oh iya, kematangan profesional. Ya, jadi itu jangan dibalik, itu ada aturannya ya. Jadi seorang dokter muslim ya, dokter ulul albab itu yang pertama dia harus memiliki kedalaman spiritual. Ya. Spiritualnya bagus karena itu dasar melakukan hal berikutnya ya. Kalau dia punya ilmu tentang keimanan ya, keislaman, kemudian berikutnya dia akan mampu berakhlak ya, sudah ada contohnya ya. Kemudian ada orang yang mendahulukan keluasan ilmu ya, akhlaknya enggak ada ya. Makanya bikin misalnya bom pembunuh massal ya, itu dia keluasan ilmu ya, didahulukannya ilmunya tapi akhlaknya spiritualnya enggak tahu nomor urutan berapa ya.
Jadi seorang dokter muslim harus iman dulu, akhlaknya bagus, nah nanti baru mengikuti ilmunya. Ya. Setelah ilmunya dapat, dia akan bisa melakukan semuanya dengan profesional. Ya, itu ada urutannya, nggak boleh dibalik ya. Profesional dulu nggak bisa ya. Atau dia keluasan ilmunya orangnya ilmuwan ya, tapi menciptakan hasil ciptaannya itu malah mendatangkan mudaratan karena tidak dukung dengan akhlak tadi, tidak dukung dengan keimanan ya. Contohnya ya, bom bunuh diri ya. Bom bunuh diri itu kan dia bisa merakit bom ya, gampang ya. Dia sudah memikirkan caranya gimana. Tapi karena nggak iman ya, iya ini jihad. Nah, jihadnya lihat-lihat dulu ya. Nggak boleh sembarangan jihadnya. Mahasiswa itu melawan ngantuk itu untuk belajar itu adalah jihad sudah. Itu udah jihad. Nggak usah jauh-jauh jihad kemana-mana. Apalagi jihad di jalan tamrin ya. Harusnya di jalan Allah jihad itu bukan jalan tamrin ya. Oke. Nah sekarang implementasinya tadi dokter ulul albab, dokter muslim ya. Ya. Jika ada ya teman sejawat kalian ini semua ya berdua langsung teman sejawat ya, misalnya Ikrom dengan Resido ya. Nikrom ini lagi di luar kota ya, ponaannya butuh surat sakit, surat keterangan sakit. Si Ikrom menelpon Resido, tolong bikinkan surat keterangan sakit. Ini adik saya apa namanya sakit. Nah, bagaimana sikap Resido? Oh, baik dokter, izin untuk Ya, menjawab. ya, Jadi sikap saya terkait apabila ada keponakan Ikrom yang sakit dan juga meminta surat dari saya, maka yang saya tanyakan pertama adalah saya minta untuk Ikrom itu keponakannya agar datang ke tempat saya terlebih dahulu, atau paling tidak saya bisa, kalau beliau sakit dan juga tidak bisa kenapa-napa, saya juga bertanya pada Ikrom apakah berkenan bila saya berkunjung langsung untuk menemui dari pasien yang sakit tersebut. Setelah itu saya lakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, baru dari situ nanti surat keterangan sakit atau sehatnya bisa saya buat. Jadi untuk surat keterangan tersebut persyaratannya adalah dokter sendiri yang harus memeriksa si pasien, tidak bisa atas permintaan dan juga berlandaskan atas pesan bahwa minta surat sakit maka dibuatkan, itu tidak bisa. Jadi harus bertemu langsung, melakukan wawancara secara langsung dan juga pemeriksaan fisik secara lengkap, baru nanti surat keterangan sakit itu saya akan keluarkan bila mana si keponakan Ikrom yang menjadi pasien ini benar-benar terbukti secara kedokteran bahwa memang menderita sakit sehingga perlu dibuatkan surat keterangan sakit untuk keperluan pasien. Seperti itu dokter. oke. Sekarang settingnya dirubah ya. Settingnya di rumah, ternyata keponakannya di luar kota ya. Bagaimana sikapnya Resido? Baik dokter, izin untuk menjawab. Jadi bila mana keponakannya ini di luar kota dan mungkin settingnya ini kota yang jauh dari saya. Ya, Oh nggih, baik dokter. Jadi izin untuk menjawab, sikap saya yang pertama itu adalah menawarkan beberapa solusi pada Ikrom. Yang pertama menawarkan bahwa bisa mencari pada dokter lain atau juga pada
fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau ke poliklinik maksud saya, yang terdekat dengan pasien untuk meminta, mengajukan dan melakukan cek kesehatan di sana, sehingga nanti surat kesehatan atau surat keterangan sakitnya ini dapat diperoleh dengan mudah. Atau bila mana karena settingnya ini tidak memungkinkan saya untuk bisa ke tempat pasien seperti itu, dokter. Akan tapi sikap saya tetap, saya bila tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, maka saya tidak berani untuk mengeluarkan surat keterangan sakit tersebut, karena itu urusannya secara meski di luar etik juga secara hukum salah, dokter. Ya, tapi Ikromnya maksa ini, wes nggak usah periksa-periksa, wes langsung gawe noai gimana? Kalau enggak wes komentarnya negatif wes terhadap Resido gimana? Sikapnya Resido. Baik, dokter, izin untuk menjawab. Jadi sikap saya itu yang pertama itu adalah saya sebagai teman, karena Ikrom ini adalah teman dekat saya, maka saya terlebih dahulu gunakan cara yang halus, pendekatan secara halus. Saya ingatkan pada Ikrom bahwa saya tidak bisa mengeluarkan surat keterangan sakit tersebut, dan memang kalau Ikrom sendiri sebagai tenaga kesehatan pasti juga paham betul bahwa pengeluaran surat keterangan sakit tanpa terbukti sakit itu adalah suatu tindakan yang salah. Kemudian saya juga mengingatkan pada Ikrom bahwa ini, dokter, ya mungkin seperti itu, dokter, dari saya. Oke. Ya, sip. Ya, jadi jangan mudah goyah walaupun putus pertemanan kita tetap ya. Ya, pertemanan tetap ya. Ya, diblok nanti nomornya Resido. Oke, sekarang ke Ikram ya. Ikram sekarang di ICU ya sebagai dokter jaga ya. Ada pasien dewasa ya. Dewasa di ICU dengan alat bantu pernapasan ya. Terus pokoknya hidupnya tergantung alat ya. Muslim, dia tidak bisa bergerak ya, hanya bisa interaksi lewat kedipan mata. Ya. Oke. Skenarionya seperti ini. Waktunya azan ya. Waktu azan sudah masuk ya, waktu sholat asar sudah masuk. Misalnya settingannya asar. Dan orangnya ini, pasiennya ini hanya bisa berinteraksi lewat kedipan mata. Ya. Apa yang Ikram lakukan sebagai seorang dokter jaga, dokter Muslim yang lagi jaga? Pikir, gimana Ikram? Baik dokter, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab sepengetahuan saya dokter. Jadi jika sudah azan berkumandang, maka orang itu wajib segera sholat. Dan bagaimana sholatnya orang yang dalam skenario ini di ICU, lalu di alat bantuan nafas dan tidak bisa bergerak dan hanya bisa mengedipkan mata. Maka saya sebagai dokter jaga itu membantu pasien untuk melakukan tayamum gitu dokter. Melakukan tayamum untuk bersuci terlebih dahulu. Setelah itu selama pasien ini masih keadaan sadar atau masih sadar, maka dia tetap diwajibkan sholat gitu. Jadi saya membantu untuk tayamum pertama. Setelah itu memberitahu kalau pasien ini bisa sholat dengan cara mengedipkan mata begitu dokter. Sebisanya dan semampunya gitu untuk sholat, tetap melakukan sholat begitu dokter. Ya mungkin demikian dokter. Oke ya. Jadi landasannya adalah seorang Muslim itu sholat itu adalah wajib ya.
Bahkan dulu pernah ada hadisnya, merangkak pun kalau memang harus sholat ya harus sholat ke masjid ya. Nah ini masih bisa berinteraksi ya. Mungkin yang pertama ya tetap ya kita harus menyampaikan ke pasien ya, mengingatkan ini sudah waktunya sholat ya. Nah sholat asar ya. Nah langsung minta izin untuk dilakukan tayamum ya. Pasti komunikasi lah ya. Kalau dia mengedipkan mata berarti dia menandakan bahwa beliau setuju ya. Oke, harus dibantu ya karena memang tidak bisa, harus kita bantu. Ya, karena posisinya begitu tidak bisa mengambil air ya tayamum ya. Nah, itu terus membantu membimbing ya sholatnya. Oke. Itu sudah gugur kewajibannya kita sebagai seorang muslim mengingatkan muslim lain untuk sholat ya. Nanti perkara beliaunya ternyata tidak sholat ya itu urusan lain ya. Yang penting kita sudah nyampaikan ya. Nabi Ibrahim aja berapa puluh tahun ya mendakwahi, malah istrinya apa namanya Nabi bukan Nabi Nuh ya ratusan tahun ya istrinya beliau ya sampai anaknya pun tidak mau ya. Jadi kalau hanya cuma sekali dua kali ya jangan patah semangat untuk mengingatkan orang untuk berbuat baik ya. Oke, itu cara yang tepat ya. Jadi kalau muslim makanya kita harus tahu statusnya pasien ini. Kalau muslim itu adalah kewajibannya. Nah, kita sudah tahu kalau ini muslim, dia masih bisa berinteraksi walaupun hanya kedipan mata, waktunya sholat kita tidak mengingatkan, nah, malah kita tinggal untuk sholat, itu apa namanya bisa dosa kita ya. Tapi kalau kita sudah menyampaikan, tapi dia tidak mau sholat, itu urusan belakangan ya. Padahal kita tuh sering diingatkan orang sholat ya. Duduk-duduk tuh di depan sudah azan, duduk depan ya anak-anak kecil tuh pada lari-lari ke masjid ya. Padahal itu bukan masalah lari-larinya ke masjid mereka ya. Kadang sarungnya masih sambil diikat ya ke masjid sampai sholat. Itu cara Allah untuk mengingatkan kita sebenarnya. Nah, kalau kita paham pasti ya kita anak kecil aja udah ke masjid ya. Masa kita terlambat ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Selamat sekali lagi ya. Mungkin pesan saya pertama, walaupun sholat itu rutinitas kita, tapi tetap kita dengan tahu artinya, tahu maknanya itu insya Allah akan lebih khusyuk kita ya. Apalagi Fatihah ya itu harus sudah di luar kepala artinya. Karena Fatihah itu banyak khasiatnya ya. Yai itu yang bacakan apa namanya apa ya sing di obat di air itu ditiup di air itu kebanyakan Fatihah atau itu adalah induknya Al-Quran ya. Induknya Al-Quran Al-Fatihah ya. Induknya Fatihah, sarinya Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Intinya Bismillahirrahmanirrahim apa? Allah. Itu ujungnya tetap ya di situ ya. Kalau Ikram atau Residu pengen apa namanya gebetannya cepat dapat pakai Fatihah. Saya ajari, nah, beneran ini tak ajari ya, bener nggak? Mau tahu tak ajari, tapi jangan bilang-bilang loh ya. Ya. Jadi baca Fatihah seperti biasa sampai iya kana budu wa iya kana stain, berhenti dalam hati sebut namanya ya, pakai binti ya, harus biar sampai ya, karena nama itu bisa sama tapi binnya habis itu sudah selesai baca 3 kali dalam hati, lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca ulangi situ sampai 3 kali atau 7 kali ya, dikerjakan tiap malam sampai mulai Jumat malam sampai Jumat malam berikutnya. Insya Allah
dia langsung nelpon kamu ya. Ya, itulah, tak ajarin beneran ini ya. Baik dokter, Ya. mohon maaf dokter, apakah Ya. boleh direkam nih? Hah? Apakah boleh direkam? Nggak usah. Oh, iya. Oke. Itu juga bisa ya dipakai nanti kamu ujian. Ya. Mau ujian nanti ya. Ini kan ujian belum toh? Ya. Nah, sebelum ujian misalnya 15 menit, 10 menit sebelum ujian sholat sunnah dulu 2 rakaat, kemudian baca Fatihah itu ya. Kan pengujinya 3 orang toh. Ya. Kalau ketua penguji sama sekretaris penguji kan nggak perlu, itu pasti lulus ya. Ketua pengujinya sekarang sebut namanya ketua penguji ya lakukan minimal 3 kali atau 7 kali dalam waktu 10 menit atau 15 menit ya. Insya Allah nanti anunya gampang lah, insya Allah ya, itu caranya ya. Oke. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih atas presentasinya, waktunya ya. Mohon maaf dimajukan karena saya juga melihat situasi di rumah tadinya biasanya kalau konsultasi, teman-teman konsultasi atau mahasiswa mau bimbingan dan lain-lain, biasanya kalau malam saya izinkan, tapi setelah jam 9 malam karena biasanya habis maghrib itu ya melayani anak dulu ya. Habis isya kadang-kadang ngajari anak dulu, apalagi mau UAS ujian itu harus selesai semua, biasanya udah pada tidur jam 9 itu baru bisa tenang. Soalnya kalau ngidupin laptop begini masih ada si kecil ya nggak akan bisa ya. Oke, ini tadi pas ada kesempatan ya saya suruh udah mulai aja guys. Oke, makasih ya sekali lagi, selamat, semoga ilmunya bermanfaat ya. Bukan usul ya satu, nanti usul kepada pembimbing ya, kalau nanti mau diterbitkan di artikel ya, jurnal ya, itu mohon penguji utama dimasukkan semua ya. Misalnya Mbak Papa ditulis belakang, penguji utama, penguji integrasi itu dimasukkan nama artikel ya, nggak apa-apa ditaruh paling belakang, nggak apa-apa ya. Itu salah satu bentuk penghargaan buat penguji ya, walaupun secara langsung itu tidak ikut dalam penelitian, tapi masukannya adalah mencemurnakan hasil penelitian ya. Ya itu tolong dimasukkan ya, sebagai penghargaan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Sekali lagi selamat ya atas keberhasilannya lulus tepat waktu ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak dokter. Ya, saya izin ya. Ya, dokter, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Dapat sapu jagat guys. Rekam.